Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan penggunaan template Google Sheet surat jalan yang tersambung dengan invoice yang sudah saya buat. Nah, tampilannya seperti ini untuk form surat jalan ya. Kemudian untuk form invoice-nya ya seperti ini. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah mengisi dulu surat jalan, begitu sudah disimpan, mungkin besok atau lusa mau memproses invoice, nanti di invoice-nya cukup dengan memanggil nomor surat jalannya ya, ada yang di sebelah kanan atas ini. Nah, di sini sudah saya sediakan ya sheet petunjuk, langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama misalkan ini ada melengkapi master customer, kemudian master barang ya, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol reset ya. Jadi mungkin setelah selesai testing segala macam pengen reset, hapus semua data testing, ini bisa klik tombol reset ini. Ini sudah ada keterangannya. Ini akan menghapus seluruh data di sheet rekap yang di sini ya, rekap surat jalan maupun rekap invoice, ya, baik yang total maupun invoice yang item. Oke, pertama-tama ini nanti teman-teman akan dapat filenya seperti ini ya, yang perlu dilakukan adalah copy dulu sheet ini ke Google Drive pribadi. Caranya seperti ini ya, klik menu file, kemudian di sini make a copy. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Ini akan di-copy kemana? Kalau bahasa Indonesia itu adalah buat salinan ya, bukan make a copy. Nah, ini tinggal di-rename ya. Misalkan ini saya kasih belakangnya tutorial, kemudian pilih folder yang di Google Drive pribadi ya. Silahkan dipilih. Nah, ini tetap ya, saya nggak ubah karena ini di tempat tetap di Google Drive saya sendiri. Jadi cukup seperti ini, kemudian saya klik make a copy ya, atau buat salinan. Nah, ini akan otomatis membuka Google Sheet-nya ya, yang hasil kopiannya. Nah, ini ada tulisan tutorial. Nah, yang dari saya, share dari saya bisa langsung ditutup ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, lengkapi master data customer dan barang. Jadi ada di sini ya. Ini bisa dilengkapi nama, alamat, kota dan seterusnya. Kemudian barang ya. Ini ada item, satuan dan harganya. Nah, setelah ini dilengkapi, langkah berikutnya adalah di sini ada ya. Klik tombol buat baru untuk reset sheet form SG. Ya, di sini ya buat baru. Ini ceritanya adalah untuk memberikan otorisasi yang diperlukan. Nah, seperti ini. Ini mungkin agak lama. Nah, muncul seperti ini ya, authorization required, atau kalau bahasa Indonesia nanti muncul otorisasi diperlukan. Klik OK. Nah, ini muncul akun ya, yang akun yang akan diberi otorisasi. Ini pilih saja seperti ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada advance atau lanjutan, diklik saja. Scroll sedikit ke bawah, ini go to project invoice atau buka project invoice. Nah, kemudian setelah itu klik scroll ke bawah, klik allow atau izinkan. Nah, ini cukup sekali ini saja, kemudian klik yes. Nah, ini ceritanya adalah mereset semua entrian di surat jalan ini. Nah, selanjutnya silahkan diisi ya, mulai misalkan ini dari customernya, ini saya beri yang pertama ini. Nah, ini langsung muncul detailnya, alamat, kota, serta nomor telepon. Kemudian lanjutkan dengan pengisian jenis kendaraan, misalkan Grand-Max gitu ya, AG 1010 XD, nomor polisi, nama driver Suyono, misalkan nomor PO kalau ada ya. Ini semua nggak mandatori, jadi bisa dikosongkan ya. Kemudian nama barang ya yang akan dikirim diisi seperti ini. Kalau nomor ini udah otomatis, jadi nggak perlu diisi. Tinggal ngisi jumlahnya, misalkan ada 5. Nah, seperti ini. Keterangan kalau ada checklist, ini sebetulnya nanti buat untuk dicetak ya. Biasanya kalau misalkan di tempat pelanggan, ini digunakan untuk, oh checklist ini ada, dan seterusnya tinggal dicentang-centang aja. Jadi ini bukan untuk di entry. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Misalkan ada 3 ya.
Nah, langkah selanjutnya adalah setelah pengisian ini tinggal di klik simpan. Oh ya, ini untuk tanggal ya. Kalau tanggal misalkan pengen dibuat otomatis bisa dibuat formula. Kalau ini kan entry manual, ini masih 2 Februari. Kalau pengen otomatis ya, pakai rumus saja sama dengan 2D seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ketika klik simpan nanti akan otomatis disimpan ke sheet rekap SJ ini. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, ini ada konfirmasinya sudah disimpan ya. Klik OK. Nah, ini juga akan otomatis muncul PDF-nya. Nah, download PDF. Seperti ini. Nah, akan otomatis download ya ke lokal. Nah, selain itu ini juga otomatis disimpan ke Google Drive ya. Jadi ada di sini di PDF ini. Jadi misalkan filenya ada di sini ya, maka otomatis bikin subfolder PDF dan filenya juga otomatis disimpan di subfolder PDF tersebut. Nah, ini yang terbaru. Oke, ini kayaknya belum refresh. Oh, ini ya. Nah, ini 931 yang barusan nih. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sama persis yang tadi kita enter ya, jumlahnya 551. Jadi PDF-nya otomatis disimpan di Google Drive. Nah, berikutnya setelah, oke, saya perlihatkan dulu yang rekapnya. Nah, rekapnya seperti ini, surat jalan panjang seperti ini sampai dengan itemnya akan disimpan. Nah, berikutnya bisa proses untuk invoice. Nah, atau misalkan ini kita udah klik buat baru ya, kemudian ingin revisi surat jalannya ya, mungkin karena ada yang kurang atau salah ketik ya. Nah, ini tinggal dimanfaatkan sebelah kanan ini, lihat atau edit surat jalan seperti ini, kemudian klik tampilkan. Nah, ini muncul semua. Nah, seperti ini misalkan, oh nama drivernya ganti, misalkan Agus. Nah, ini kita tinggal save ulang seperti ini. Nah, klik yes. Klik OK. Nah, ini nanti akan ekspor PDF lagi ya. Oke, save. Nah, ini udah otomatis ya, ganti Agus ya. Kemudian kita cek di rekapnya, ini juga drivernya udah ganti dengan Agus. Nah, seperti itu kalau misalkan pengen ngedit. Ya, ini saya klik buat baru, misalkan nanti pengen buat baru, jadi ketika klik buat baru semuanya di reset. Nah, berikutnya ada dilanjutkan dengan bikin invoice ya. Nah, seperti ini. Langkah yang dilakukan adalah pilih nomor surat jalannya. Oke, ini perlu 2 kali ya untuk refresh. Nah, seperti ini otomatis ya. Jadi kalau misalkan nggak muncul, klik aja lagi gitu kan. Nah, itu juga sekaligus untuk merefresh. Nah, detail surat jalannya akan otomatis muncul di sini ya, mulai dari deskripsi item, jumlah unit, ini termasuk juga customernya ya. Seperti ini. Kemudian harga satuan ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari sheet barang yang ada di sini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pengen memutuskan untuk manual saja, ini juga bisa langsung diganti dengan harga satuan manual, jadi diketik ulang. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan pembayaran segala macam, ini silakan diupdate. PPN juga sudah otomatis ya, dihitung. Kalau misalkan nggak ada ya cukup dinolin gini aja juga bisa. Nah, ini kalau sudah tinggal klik simpan. Sama prosesnya kayak yang surat jalan tadi, ini akan otomatis menyimpan ke sheet rekap. Rekapnya ada 2, rekap invoice total dan rekap invoice item ya. Ini. Dan sekaligus download PDF. Nah, seperti ini, saya klik save. Nah, ini otomatis muncul PDF-nya. Oke, seperti itu. Kita coba cek di rekap invoice total, ini sudah muncul ya. Entry-nya seperti ini. Kemudian di itemnya, nah ini ada 3 ya, termasuk dengan harga dan subtotalnya. Di sini juga ada nama customer atau tanggal ya, untuk memudahkan pencarian misalnya.
Nah, kalau misalkan mau buat baru, klik seperti ini. Nanti akan otomatis di-set semua. Kemudian kalau ternyata ada kesalahan, tetap bisa mengeditnya ya, meload ulang ya, seperti ini. Klik tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi misalkan, oh harganya mau diganti gitu kan. Nah, ini bisa. Oh, ternyata ada yang dikembalikan sehingga invoice-nya menjadi 2 item bukan 3 item. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti ini misalnya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, ini tinggal diklik simpan. Nanti otomatis direkap invoice item hanya ada 2 item saja. Oke, proses export download PDF seperti ini. Nah, ini 2 item ya invoice-nya. Kita cek di rekap invoice item. Nah, ini juga 2 item. Jadi kalau misalkan ada revisi tidak perlu bingung. Oh ya, untuk ini ada baris tambah sama baris kurang. Ini kegunaannya di sini sebetulnya ya, lebih banyak di surat jalan. Kalau misalkan itemnya ini kurang ya, ternyata ada banyak item di surat jalan, ini tinggal klik plus baris. Jadi penambahan baris. Kalau pengen dikurangi ya minus baris. Jadi contoh seperti ini, misalkan klik plus baris, otomatis nambah di paling bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau menghapus baris, misalkan di sini udah memasukkan entry seperti ini, pengen dihapus ya nggak perlu disorot seperti ini. Jadi cukup salah satu selnya, kemudian klik baris minus ini. Nah, akan ada konfirmasi, klik yes. Nah, otomatis akan dihapus. Nah, seperti itu ya tutorial penggunaan template Google Sheet surat jalan tersambung ke invoice. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin pesan, bisa cek linknya di deskripsi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.